Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sensitivity analysis ya. Jadi kita kan pakai low information prior, artinya kita pakai yang kayak kemarin itu ada ini ya. A-nya, sorry, bentar ini masih loading. A-nya kecil, B-nya kecil, kemudian ada C-nya besar gitu ya. Jadi terutama yang A dan B ini karena kecil, maka pengaruh dari informasi priornya itu kecil gitu ya, dibandingkan dengan data yang kita ambil secara sampel. Ya, again saya kasih contoh, ini ada bapak penjual es krim, kemudian kita tanya berapa penjualan per bulan, dia bilang 3 juta rupiah, tapi kita nggak mau serta-merta percaya karena kita nggak kenal beliau kan. Jadi kita duduk mengamati dia penjualannya berapa selama sehari untuk diestimasi dalam sebulan kira-kira penjualannya berapa. Nah, maka informasi dari bapak ini ya kita pertimbangkan, tapi kita lebih cenderung pakai data pengamatan kita sendiri gitu. Nah, itu low information prior ya. Kalau high information prior ya berarti nanti kita lebih percaya kepada bapaknya dibanding dengan data yang kita kumpulkan pada hari itu. Mungkin data hari itu kurang, lagi hujan gitu kan, jadi penjualan sepi gitu kan, ya kayak itulah. Jadi low information prior tadi lebih dominan ke data ya, dibandingkan ke dalam kepercayaan terhadap informasi prior. Nah, makanya kita mau kalau ini ada di sensitivity analysis, kita mau coba cek apakah suatu parameter itu jika kita ubah-ubah nilainya akan berpengaruh terhadap tadi ya posteriornya. Contoh, kita kan di normal itu punya parameter C, A, dan B. Nah, di sini kita cobakan, kalau C-nya tadi kan 100. Nah, kita coba ubah menjadi misalkan 10, 1, atau 1000, 10.000 misalkan. Kemudian juga bisa 1/10, 1/100 gitu ya, kita cobakan. Atau kalian kalau mau coba ubah-ubah nilai A, B, dan sebagainya kan juga bisa ya. A-nya tadi 0,01, bisa jadi 0,02, 0,5, 1. Kemudian ya terserah kalian ya, dicoba-coba aja. Namanya juga sensitivity analysis kan ya. Jadi untuk kasus yang ini kita mau coba-coba nilai C apakah sebenarnya kan kalau mendekati dengan informasi prior mungkin lebih akurat. Contohnya kayak tadi bapak es krim bilang saya dapat 3 juta per bulan, kemudian kalian ngamati sendiri kok dia dapatnya 1,5 juta per bulan. Ini kan gapnya terlalu besar gitu kan, jadi agak sus gitu ya. Sebenarnya kalau mendekati misalkan 2,7, nah ini lebih terpercaya gitu kan. Nah, makanya kalau nanti kita lihat C-nya berapa yang kira-kira mendekati dengan informasi bapaknya tadi gitu kan. Nah, jadi kita lihat apakah seberpengaruh itu ya nilai C terhadap tadi min dari si posterior. Nah, kita cobakan C-nya itu adalah 10 pangkat K. Kalau tadi kan 100 yang kita gunakan di contoh ini. Mana ya tadi? Ini 100 ya. Nah, jadi kalau 100 itu berarti kan 10 pangkat 2. Nah, kita cobakan min 2 berarti 1/100. Kemudian min 1 berarti 1/10. Terus 10 pangkat 0 berarti sama dengan 1, dan seterusnya sampai pangkat 5. Nah, kemudian kita lihat dari graf, katanya clearly that posterior itu nilainya tidak terlalu berubah, jadi 98,25 sampai 98,4 kayak gitu. Kalau nggak salah itu rata-rata aslinya itu berapa ya? Oh, ini ya yang coba kita lihat rata-rata aslinya itu berapa sih? Sebelumnya 98,6 ya. Ya kan sekitaran itu kan, 98,25 sampai 98,4. Jadi even for relatively low value of C, estimated equalnya itu 98,27. Jadi nggak sampai kayak aneh jadi 60 gitu kan ya. Nah, itu kan menjadi doubtful. Kayak tadi yang saya bilang, katanya 3 juta rupiah, tapi kok setelah kamu amati kok cuma misalkan kayaknya 100.000 per bulan deh. Itu kan nggak masuk akal ya, makanya seperti itu. Harusnya nggak terlalu jauh-jauh, meskipun data pengamatan ya bisa beragam. Tadi masih hujan, mungkin jadi penjualannya dikit es krimnya, tapi nggak se-ekstrim ini harusnya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk grafiknya kita bisa lihat di gambar yang 1.7 yang bawah ya. Nah, ini jadi ini kenapa log, karena biar visualisasinya bagus saja. Jadi ini adalah 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat 0, dan seterusnya sampai 10 pangkat 5. Nah, jadi kalau kalian lihat nilainya itu ini ya, stabilnya itu mungkin dari 10 pangkat min 1. Jadi kalau C-nya itu 1/10 ini sampai 10 pangkat 5, berarti 10 pangkat 5 itu berapa? Ya kayak gini lah ya. 10 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5.
100.000. Nah, jadi nilai posterior mi-nya itu relatif stabil, yaitu di 98,27-an mungkin ya. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalkan pakai 10 pangkat 2 ini cenderung lebih besar, tapi menurut saya masih acceptable karena kan tadi priornya sendiri 98,6 ya. Jadi masih di range yang oke. Ini titik-titik ini adalah yang garis putus-putus ini adalah kuantil ya. Jadi kayak box plot itu kan ada selang kepercayaannya. Jadi intinya range-nya masih oke, 98,2 sampai 98,4. Jadi C itu tidak berpengaruh secara masif ya, artinya data kita bisa tidak, maksudnya kayak kita ngasih C asal-asalan pun datanya masih oke. Nah, kalau kalian ingat parameternya itu nggak cuma C, A, dan B. Kita juga punya parameter satu lagi yaitu mu awal ya ini. Nah, jadi seperti itu. Mana tadi? Kok hilang? Di atas ya, oke. Nah, jadi untuk mu, jadi kalau misalkan tadi bapaknya ngomong pendapatan saya per bulan itu 0 rupiah per bulan, 0 rupiah ya, 0 rupiah. Ya pasti kan kamu nggak percaya ya. Nggak mungkin Pak, masa 0 rupiah tapi tetap jualan gitu kan. Terus misalkan ada anak kecil beli dan seterusnya, jadi kan memang nggak 0 rupiah per bulan. Jadi kalau misalkan kita bikin ekstrim nih, misalkan prior min-nya itu equal to 0, jadi dia bilangnya cost 0 gitu kan, pendapatannya dia per bulan. BTW ini bukan aktual ya, sorry, ini 98,6 itu prior, jadi mirip dengan priornya ya, prior yang asli, tapi ini 98,6 itu diambil dari penelitian yang asli ya. Umumnya suhu manusia itu 98,6 derajat Fahrenheit gitu. Jadi ini prior sekaligus penelitian yang asli gitu. Nah, tapi kalau di sini misalkan penelitinya ngomong bohong gitu ya, ngapusi ya dalam bahasa Jawa ya. Jadi kayak misalkan suhu rata-rata manusia itu 0 derajat Fahrenheit, itu kayak 32 derajat Celcius mungkin ya. Jadi atau berapa ya Fahrenheit itu? Ya saya nggak tahu ya konversinya, tapi intinya kalau misalkan 0 derajat Fahrenheit, atau yang tadi kasus lebih gampang, oke, kalau misalkan penjualan bapak es krim ini 0 rupiah per bulan, yang itu nggak ada income dong jadinya, malah rugi kalian bikin model gitu kan, bikin es krimnya, gerobaknya, waktunya dan seterusnya. Nah, jadi kalau min-nya bohong, nah kemudian kita A-nya itu 0,01, B-nya itu 0,01 ya, atau 0,001. A dan B-nya 0,001 ya. 0,001. Ini 0,001. Nah, berarti C-nya itu dicobakan 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 1, 0, 10 pangkat 0, dan seterusnya sampai 10 pangkat 5. Dan untuk mu-nya itu 0. Kalau tadi kan mu-nya itu, mu 0-nya ya, itu 98,6. Kalau ini mu 0-nya itu 0 gitu. Nah, setelah dimasukkan ke rumus-rumus ini, mana ya? Ya ini, di rumus ini, kemudian di rumus ini. Nah, nanti didapatkan rata-ratanya itu ini ya. Jadi kalau C-nya itu udah sampai ini 10 pangkat 0, ya artinya 1 ya, 10 pangkat 0 itu 1. Kalau C-nya sama dengan 1 sampai C-nya sama dengan 10 pangkat 5 nih ya. Sebenarnya mu-nya itu udah stabil gitu. Jadi sekitaran 95-an derajat Fahrenheit gitu kan. Nah, sebenarnya yang bagus itu di yang 80-an nggak ada ya. Ya ini mungkin ya paling. Kalau 10 pangkat min 1 artinya 1/10 C-nya nanti didapatkan sekitar 90 derajat Fahrenheit. Nah, tapi kalau misalkan 10 pangkat min 2 itu sekitaran 50 derajat Fahrenheit. Jadi kalau kita lihat dari sini, bahkan dengan mu ngasal, ya pasti hasilnya lebih jelek ya. Suhu manusianya 90 derajat Fahrenheit. Tapi pada intinya, kalau C-nya itu ternyata lebih bagus rentangnya ketika min 1 sampai 5 ya. Atau mungkin dari 0 deh, 0 sampai 5 ya. Karena kalau di sini mu min 1 masih belum stabil. Tapi ya sekitaran ini. Jadi 0 sampai 5 atau min 1 sampai 5. Nah, C-nya itu bagusnya kayak gitu. Itu untuk penentuan nilai C ya, untuk melihat stability-nya. Nah, jadi sebenarnya kita ngasal aja nilai C, A, dan B. Selama A dan B-nya kecil, ya C-nya nggak akan terlalu berpengaruh gitu. Atau mu-nya juga nggak akan terlalu berpengaruh kan. Tadi mu-nya diganti 0 aja nggak terlalu berpengaruh. Ya berpengaruh sih, yang tadinya sekitar 98,2 sampai 98,4 jadi 90-an kan ya, ke atas ya. Lebih dari 90.
Tapi pada intinya yang berpengaruh banget itu yang A dan B, karena A dan B itu menentukan seberapa banyak kita mau mengakomodasi informasi prior tersebut. Jadi karena priornya kecil 0,001, makanya kita depends heavily pada data pengamatan langsung gitu ya, likelihoodnya. Oke, mungkin cukup sekian, nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya.